Oke, halo para tetangga. Mungkin aku udah pernah bilang hal ini di konten Q&A ya, beberapa waktu yang lalu waktu aku buka Silver Play Button. Aku tuh pengen banget bikin konten biografi yang menceritakan orang-orang yang terlibat di dalam dunia pop culture. Entah itu soal anime, game, atau yang lainnya yang berhubungan gitu. Apalagi ketika kemarin aku ke Yokohama, tepatnya di Noodle Museum. Di sana aku menonton biografi dari Momofuku Ando dan menceritakan inovasi dirinya dalam menciptakan berbagai noodle cup dalam memajukan industri makanan instan. Dan ya, jadilah konten ini, The Lore episode 1. Tapi udahlah, itu aja basa-basinya. Dan episode di 1 ini aku akan menceritakan soal Yago. Buat yang masuk ke rabbit hole pasti udah tahu bapak-bapak parubaya ini ya. Ya, CEO dari Cover yang menaungi agensi VTuber seperti Hololive dan juga All-Star. Dikenal dengan penutup katanya yakni So Desne dan kepeduliannya kepada talent, membuat dia disenangi tidak hanya oleh staff tetapi juga penggemar Hololive itu sendiri. Bahkan dia disematkan dengan nama Best Girl oleh para penggemar Hololive. Hello everyone, I am Otek Tanigo, CEO Cover Corporation. Thank you for watching the live streaming of Hololive Production Talents. Motoaki Tanigo atau dikenal dengan nama Yago merupakan lulusan dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Keio di Tokyo. Lulus dari sana, ia pun bekerja di perusahaan Sanrio, di mana ia bertanggung jawab untuk membuat dan mengembangkan karakter game dari Sanrio. Iya, Sanrio yang mengembangkan karakter seperti Hello Kitty ataupun Kuromi. Setelah dari sana, ia banyak mengawasi bisnis seperti aplikasi untuk situs web TV, bisnis e-commerce, bahkan ia membuat aplikasi smartphone dengan GPS pertama di Jepang. Semua pengalaman tersebut mengantarkan dirinya mendirikan Cover Corporation pada bulan Juni 2016, di mana perusahaan tersebut berfokus kepada teknologi augmented reality, AR atau virtual reality atau VR. Menurutnya, bisnis tersebut akan memiliki banyak peluang bisnis di masa depan. Salah satu pengembangan teknologi yang dia ciptakan adalah Pingpong League, yang merupakan sebuah game simulasi bermain pingpong yang bisa dimainkan secara multiplayer. Bahkan game ini masih bisa kamu temukan di Steam jika kamu ingin mencoba game origin dari Cover. こちらはですね、本物の卓球の対戦を世界中のユーザーとオンラインでできるような形のゲームになっています。こういうハンドジェスターだったりとか VR ならではの動きを再現しています。見ていただくと分かるんですが、球の挙動とかも本当にリアルに。またそうですね、これ体育館の中を、歩いていただいてバスケットボールなんかも楽しんでいただけるようになっています。Sampai pada suatu hari, seorang cewek, sebut saja namanya Echan, memiliki seorang teman yang bernama Tokino Sora, di mana Sora ingin sekali menjadi seorang idol dan manggung di Yokohama Arena karena ia pernah terpukau ketika menonton idolanya, di mana dirinya tertarik menjadi seorang idol. Karena hal itu, Echan pun membrowsing internet dan bertemu dengan perusahaan Cover yang dimiliki oleh Yago. Meeting pun terjadi, di mana menghasilkan sebuah kesepakatan, di mana pada waktu itu, Yago sendiri sedang merilis prototipe dari produknya yang memungkinkan interaksi dua arah antara motion capture avatar secara real time. Gagasan ini menarik dirinya untuk membuat agensi idola virtual, di mana pada waktu itu sudah ada virtual idol lainnya seperti Hatsune Miku hingga Kizuna Ai sebagai pionir virtual YouTuber. Bahkan, dia sempat menyinggung kalau dirinya ingin membuat agensi idol yang mirip dengan AKB48 tetapi dalam bentuk virtual. Live っていう VTuber の、ライバーグループを運営している会社です。先ほどのキズナアイちゃんっていうのが、いわゆる芸能界でいうとピンタレントみたいな感じだと思うんですが、我々はどちらかというと AKB さんのようなグループでライバーを運営している、そういった会社になります。Yago pun mendebutkan VTuber pertamanya dengan capture avatar mereka pada tanggal 7 September 2017. Tokino Sora melakukan debutnya untuk pertama kali di situs Nico Nico Doga, sebuah situs layaknya YouTube di Jepang, di mana hanya 50 orang yang hadir di sana, yang mana aslinya 37 orang merupakan kenalan dan juga staff, dan 13 orang random yang menontonnya akhirnya disebut sebagai 13 kesatria meja bundar. Setelah itu, Cover Corp merilis aplikasi smartphone untuk iOS dan juga Android yang bernama Hololive pada tanggal 21 Desember 2017. Aplikasi Hololive memungkinkan user untuk menonton streaming dari karakter-karakter virtual menggunakan teknologi kamera IR. Namun sayangnya, fitur tersebut dihapus pada tanggal 5 April 2018 dan difokuskan menjadi sarana untuk capture wajah user dengan avatar animasi yang dimiliki. Simpelnya sih seperti aplikasi VTube Studio yang ada di Steam, tapi versi Hololive. Sehingga bisa dibilang nama Hololive sebenarnya bukan nama agensinya, melainkan nama aplikasinya, yang pada akhirnya nama tersebut digunakan menjadi nama agensi hingga sekarang.
pada masa-masa awal Hololive ada yang disebut dengan Sora Christmas Miracle, di mana Sora merasa hasil kerjanya tidak mumpuni untuk mengangkat Hololive. Namun semuanya berubah ketika dalam satu stream Natal pada 25 Desember 2017. Pada stream tersebut, Sora kedatangan banyak viewer yang rata-rata hanya dari 40-an menjadi 1.200 orang. Subscribernya pun meningkat menjadi 3.000 subscriber dalam satu malam. Hal itu dikarenakan seorang VTuber yang bernama Sirul yang lebih populer pada masa itu merekomendasikan Sora untuk ditonton. Karena pada waktu itu ia juga melakukan stream Natal. Tetapi karena masalah teknikal ia pun memindahkan viewernya ke Sora. Ini menjadi pemicu atau titik balik perkembangan Hololive di masa depan. Perkembangan yang baik ini mengakibatkan Yago mendebutkan banyak talent-talent baru. Mulai dari audisi cewek yang rumahnya kebakaran, scouting langsung, hingga mengambil rekomendasi dari para talentnya dan merilis beberapa generasi Hololive seperti generasi 1 di bulan Mei 2018, generasi kedua pada Agustus 2018, dan Hololive Gamers pada Desember 2018. Bahkan, ia mendapatkan nama Yago pertamanya dikarenakan salah satu talentnya yang bernama Ozora Subaru, di mana pada waktu itu ia salah membaca kanji Motoaki Tanigo, di mana kanji Tani bisa juga dibaca dengan Ya, sehingga ia memanggil dengan nama Yago. Tidak hanya sampai di situ, Subaru belum mengetahui apakah bos boleh dicandain atau tidak, sehingga ia nggak berani bercanda menggunakan nama Tanigo, tetapi menggunakan slang namanya yang ia buat yakni Yago. Dan nama tersebut pun digunakan hingga sekarang. Bahkan, Yago mengganti nama Twitternya dengan nama Yago/Motoaki Tanigo. Yago juga mendeklarasikan bahwa dirinya merupakan free content untuk para talentnya, sehingga dirinya selalu terlibat dalam berbagai meme para talentnya yang dibuat di Hololive. Kaba 株式会社取締役社長の CEO の矢後元明と申します。これ矢後矢後文章ちゃんと書けKesuksesan ini pun membuat Yago mencoba memperluas pasarnya dengan bekerja sama dengan Bilibili yang menargetkan pasar Cina. Mereka juga merilis Hololive China pada September 2019 dan Gen 2-nya pada April 2020. Selain itu, Covid juga menjadi salah satu pendukung populernya Hololive di Jepang, di mana pada saat itu banyak orang-orang yang tidak bisa keluar rumah dan memilih VTuber sebagai tontonannya. Apalagi, Clipper juga memotong konten mereka dan membagikannya di YouTube. Salah satu pecahnya Hololive adalah ketika salah satu klip Sakura Miko bermain GTA 5 tersebar dan membuat orang penasaran dan bertanya-tanya, siapa itu Sakura Miko? Apa itu VTuber? Apa itu Hololive secara global? Pada waktu itu, YouTube banyak dikerubungi klip-klip VTuber seperti Sakura Miko, Pekora, Korone, dan juga Fubuki. Ditambah, di saat yang sama, Hololive juga mendebutkan talent yang menjembatani Hololive dengan viewer global, yakni Kiryu Koko dari Gen 4 yang mana ia bisa berbahasa Inggris dengan baik, dan Hololive pun menjadi lebih berkembang. Pada salah satu interviewnya di Indonesia Comic Con, Yago mengungkapkan bahwa dirinya sendiri yang mendatangi Indonesia. Ia menggunakan masker dan berkacamata berkeliling di salah satu acara kreator dan menemukan bahwa Hololive juga dikenal di Indonesia, di mana di salah satu booth kreator ia melihat ada merch stiker Fubuki. Kepopuleran anime di sini membuat dirinya ingin mencoba untuk membuat brands di Indonesia. Maka Area 15 pun debut, diisi oleh Muna Hoshinova, Ayun Darisu, dan Airani Yofitin pada April 2020. Disusul kemudian dengan Hololive IN pertama yakni Mid yang melakukan debutnya mulai dari 12 sampai 13 September 2020. Dan Hololive pun melangkah lebih jauh hingga sekarang. Walaupun terbilang sukses, nyatanya Hololive juga pernah dirundung masalah, di mana ada talent yang bermasalah mengundurkan diri karena didoxing, sehingga hal ini membuat Hololive pun mulai memperketat aturannya untuk para talent. Tetapi tetap saja Hololive dirundung masalah besar ketika salah satu talentnya di stream September 2020, Hachama dan Koko membuka YouTube analitik mereka. Di sana, mereka memperlihatkan adanya beberapa persen penonton mereka dari Taiwan, yang secara tidak langsung seakan mengatakan bahwa Taiwan adalah sebuah negara. Perlu diingat bahwa negara Cina tidak ada Google, sehingga YouTube tidak ada di sana. Banyak yang mengatakan bahwa sekian persen dari user Taiwan adalah orang Cina itu sendiri yang menggunakan VPN. Ditambah permasalahan geopolitik antara China dan Taiwan semakin memperkuat masalah ini. Akibat hal ini, Cover pun memberikan hukuman scourging kepada Hachama dan juga Koko selama 3 minggu.
Permasalahan ini semakin hangat di internet, bahkan sampai ke tindakan-tindakan ekstrim seperti penyerangan spam di kolom chat hingga dibinitnya Koko dan Hachama dari Bilibili. Yago pun turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini, di mana ia meminta maaf dan mulai berbenah. Ia pun sepertinya tidak bisa lagi menyelamatkan brands-nya yang ada di China, sehingga ia membubarkan seluruh brands-nya yang ada di sana. Bahkan brand tersebut dianggap tidak ada karena tidak tercatat dalam web Hololive itu sendiri. Walaupun pada akhirnya Hololive harus melepas Kiryu Koko yang memutuskan untuk graduate pada 1 Juli 2021, di mana ia memecahkan rekor sebagai orang yang memiliki super chat tertinggi di dunia. Setelahnya, Hololive pun semakin jarang terkena masalah. Terakhir, mereka menjadi pembicaraan setelah Uru Harushia dipecat dan juga pemecatan Yuzo Ramel. Tetapi, secara popularitas cenderung stabil hingga sekarang. Bisa dibilang, Hololive itu menjadi agensi VTuber nomor 1 di dunia. Tentunya berkat tangan hangat Yago yang selalu mensupport talent-talentnya di setiap saat, di mana ia turut terlibat untuk kepentingan talentnya itu sendiri, mulai dari konten, event khusus, di mana ia turut datang ke lapangan, bahkan menjadi orang yang senantiasa meretweet setiap cuitan para talentnya. Apalagi Yago juga merupakan salah satu model untuk setiap merch para talentnya, walaupun pada akhirnya ia memutuskan untuk pensiun jadi model merch di ulang tahunnya yang ke-50. Yago juga berhasil memanfaatkan seluruh pendapatan Hololive yang besar untuk meningkatkan produktivitas perusahaannya. Salah satunya adalah dengan membuat satu studio baru di Jepang dengan alat yang lebih modern, di mana dikabarkan mereka mengucurkan dana setidaknya 276 miliar rupiah untuk proyek tersebut. Itu setara dengan 213 kapal yacht di Hong Kong, jika satu kapalnya dibanderol dengan harga 1,2 miliar. Nggak ada hubungannya sih, cuman intermezzo aja. Saat ini, Hololive berada di posisi yang cenderung stabil, di mana mereka selalu ada event di setiap tahunnya, seperti Hololive Super Expo, Hololive Summer, dan konser berbagai talentnya. Bahkan, mereka juga mengekspansi beberapa event di luar negeri dengan membuat panel event khusus untuk menjaring berbagai fans di seluruh belahan dunia. Sekarang, Hololive telah memiliki 85 talent yang tersebar di berbagai brands, seperti Hololive GP, Holostar GP, Hololive Indonesia, Hololive IN, Holostar IN, dan juga Device. Sementara untuk Yago, ia menikmati posisinya sebagai CEO dan belum ada tanda-tanda untuk mundur. Ia sendiri masih aktif menghadiri berbagai ajakan interview dan berkunjung ke berbagai event yang memiliki panel Hololive tersendiri, atau bisa dibilang sebagai community manager dari Hololive. Pada tahun 2023, ia dinobatkan sebagai orang nomor 3 paling berpengaruh di Jepang versi Forbes, di mana peringkat kedua diisi oleh orang yang berurusan dengan energi yang terbarukan dan posisi pertama diisi oleh dokter kesehatan. Apalagi dalam catatan finansial yang terbaru dalam rentang waktu April 2023 hingga Maret 2024, setidaknya mereka mendapatkan 355 juta yen atau sekitar 36 miliar dari total 85 talent yang aktif, dan mencatat keuntungan perusahaan sekitar 30,1 juta yen atau sekitar 3 miliar. スイちゃん、スパチャ解禁は次回からスパチャしばらく止めとこうかななんて思ってますスパチャに頼らずとも稼げるようになったというか、別のところですごい皆さんに支えてもらっているので、なんかスパチャに頼らずとも大丈夫だなって今思ったので、星読みのお財布の管理してるそうそう、星読みのお財布の管理してる今そう、スパチャするんだったらグッズ買ってっていうこと。Yago melalui interview terakhirnya juga mengungkapkan ingin menyebarkan kultur VTuber lebih mendunia, di mana ia juga merasa senang banyaknya kompetitor yang sama di industrinya, sehingga membuatnya akan terus belajar sebagai sebuah perusahaan. Dan bisa saja ia mewujudkan cita-citanya memenangkan penghargaan Nobel sebagaimana tanggal ulang tahunnya yang merupakan tanggal penghargaan Nobel. Apalagi ia sekarang disibukkan menciptakan Hollow Earth, yang mana ia mengungkapkan itu sebagai metaverse-nya sendiri untuk menciptakan model social network yang baru, di mana semua orang bisa bersosialisasi menggunakan avatarnya sendiri. Selain itu, hubungannya kepada para talent terbilang sangat baik. Banyak talent yang mengatakan ketika mereka bertemu Yago, ia selalu tersenyum dan humble. Ia juga turut ikut menangis jika ada talentnya yang mengalami kesusahan dan mensupport sebagaimana yang ia bisa.
Untuk informasi pribadi, sejauh ini tidak banyak hal mengenai Yago. Namun, melalui cincin yang ada di tangannya, banyak talent yang mengungkapkan jika Yago sudah menikah. Tetapi wajar, orang Jepang memang menjaga privasi banget. Dan itu aja seluruh cerita Yago dari berbagai sumber yang aku dapat. Yang bisa kalian temukan doxly-nya di kolom deskripsi. Walaupun fokus mendunia, sepertinya Yago akan mengekspansi secara perlahan. Dan sepertinya tidak akan ada brands tambahan, dan semuanya akan difokuskan ke brands IN. Di mana ada beberapa member IN yang berasal dari Kanada, Amerika, Inggris, Australia, dan juga Thailand. Hololive Indonesia Gen 4 sendiri juga tidak ada kabarnya hingga sekarang. Tapi cukup bisa dimengerti, mengingat Indonesia bukanlah market yang seksi bagi mereka jika di-compare dengan marketnya IN. Di mana IN itu lagi cukup sukses dengan Gen 3-nya, seperti Fuwamuko dan juga Bibu, yang berhasil menjadi topik pembicaraan di kalangan fandom VTuber. Sama seperti Ninja Sanji IN, mereka juga jadi topik hangat pembicaraan fandom VTuber. Tetapi dihujat. Oke, itu aja untuk video tentang Yago kali ini. Kalau ada informasi tambahan atau koreksi, bisa kalian drop di kolom komentar. Siapa lagi yang harus kita bahas di The Lore nantinya. Thank you semua.